dalam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Baiklah, kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri Saidatul Hasanah, saya Syakira Anandia, dan saya Dinda Widyaningsi. Kami di sini akan berdiskusi tentang pembelajaran online, yang dimana kami akan menceritakan pelaksanaan pembelajaran online dan pelaksanaan pembelajaran online. Langsung saja ya, mari kita bertanya dulu kepada Kakak Syakira. Menurut Kakak Syakira, pengertian pembelajaran online itu seperti apa? Nah, pembelajaran online itu sebenarnya merupakan dua gabungan kata, belajar dan online. Belajar ini dapat diartikan sebagai proses menguasai suatu hal, mendapatkan ilmu. Dan online itu adalah suatu keadaan di mana perangkat elektronik terhubung dengan kondisi internet. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar online itu suatu proses menguasai suatu materi, baik yang ada di internet ataupun mengikuti kegiatan proses belajar mengajar secara online dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Berarti seperti yang sudah dijelaskan oleh Kakak Syakira tersebut, kita sudah tahu ya apa itu pembelajaran online secara pengertian terdasarnya. Nah, di sini saya juga ingin kembali bertanya, seperti apa aplikasi yang biasa digunakan saat pembelajaran online selain WhatsApp yang biasa kita gunakan? Coba saya ingin mengetahui dari Kakak Dinda. Nah, selain WhatsApp, menurut saya ya, selain WhatsApp online itu kita juga bisa menggunakan Google Meet, Zoom, Kahoot itu untuk contohnya Kahoot itu untuk kuis matematika itu juga bisa, untuk IPA juga bisa, bahasa Indonesia juga bisa. Nah, Classroom, kalau di Classroom itu kita bisa mengumpulkan tugas-tugas yang kita berikan. Kalau di Google Meet itu juga sama seperti Zoom meeting juga, kayak kita untuk mendiskusikan mata pelajaran atau pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh gurunya begitu. Nah, berarti dari semua aplikasi itu banyak sekali ya keunggulannya. Menurut Kakak, yang benar-benar dia bisa berjalannya pembelajaran itu sesuai dengan yang kita inginkan itu aplikasi apa? Nah, kalau menurut saya itu aplikasi Google Meet sama Classroom. Karena kalau Google Meet sama Classroom itu tidak ada prabayar, sedangkan kalau di Zoom meeting itu ada prabayarnya. Seperti kita kayak berlangganan 1 tahun itu. Nah, itu prabayar. Tiap tahun kita juga harus bayar. Ada juga per bulan. Cuma kan itu kayak memberatkan di kita sama di siswanya juga. Jadi lebih bagus digunakan Google Meeting sama Classroom itu. Sedangkan kalau untuk Kahoot itu susahnya itu kayak kalau anak SD itu belum memahami gimana cara menggunakan Kahoot, itu juga belum paham kan. Guru juga susah sih, karena saya sudah pernah menyobanya kan, menggunakan Kahoot itu juga sulit. Nah, kalau itu kan untuk SD, sedangkan kalau untuk perkuliahan kayak kita, dia tuh lebih gampang, kirim dari email juga bisa, ngirim tugas dari email. Baru kita juga pernah disuruh buat video kan, dikumpul di YouTube, baru pakai e-learning juga bisa. Itu lebih mempermudah untuk mahasiswa. Itu sih Kak menurut saya. Kalau menurut Kakak Syakira sendiri gimana? Kalau menurut saya sih lebih mudah Zoom, karena dari Zoom itu kan kita bisa menampilkan PPT dan makalah. Lalu kita juga bisa melihat muka-muka dari yang mengikuti Zoom tersebut. Tetapi ya itu dampaknya di Zoom itu bayar. Tapi dari kondisi siswa-siswa kita juga kan nggak bisa kita pastikan ya kan. Jaringan pun juga belum tentu mendukung pada lokasi mereka. Jadi kemungkinan dalam pembelajaran online itu pasti ada juga kegiatan yang akan dilakukan secara langsung pembelajarannya ya kan. Iya. Ada juga sebagian guru yang melakukan seminggu 2 kali jumpa tatap muka terhadap siswanya. Dari dampak-dampak tadi sendiri kita pasti bakalan tahu ya, dalam pembelajaran online tersebut itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut kakak sendiri itu kelebihannya apa? Nah, kalau menurut
kelebihannya itu lebih hemat waktu, lebih fleksibel, juga lebih sistematis aja sih. Karena pas masa COVID pandemi kemarin itu kan 1 tahun, kan tidak mungkin kan kita menunda pembelajaran selama 1 tahun itu. Nah jadi cara gampangnya itu belajar online melalui Google Meeting. Juga kayak menghemat waktu sih, kayak sebagai guru kayak dia tidak perlu repot-repot datang ke sekolah atau gimana kan. Pandemi gitu kan kayak memang benar-benar kita nggak bisa keluar kan, jadi yaudah dari memberikan tugas itu juga bisa dari Google, dari grup WA atau segala macam gitu. Kalau dari kakak sendiri kelebihannya itu apa? Sama seperti yang dibilang Kak Dinda, tapi lebih ke dia lebih praktis dan fleksibel, pendekatannya yang lebih sesuai, terus dia pengalaman belajarnya itu menyenangkan karena dia menggunakan Classroom atau Zoom Dan sebagainya gitu lah. Dari kekurangannya sendiri pasti lebih banyak ya kan Kak, daripada kelebihannya. Nah kalau kekurangan sih menurut saya ya, kalau untuk anak SD dari perekonomian orang tuanya dulu sih Kak, menurut saya. Karena kan tidak semua orang tua itu bisa membeli gadget ataupun handphone itu. Dan kalaupun misalnya ada handphone atau gadget itu, kan kita harus membeli paket internet gitu kan. Jadi kayak ya uang lagi. Sedangkan pas pandemi COVID itu banyak gitu kayak orang tua yang berhenti kerja karena pandemi tersebut gitu kan. Nah, terus pun kayak misalnya kita menggunakan Google Meeting atau Classroom gitu kan, itu kayak ya banyak anak-anak yang tidak paham cara menggunakan aplikasi tersebut gitu kan. Jadi kayak kita sebagai guru juga bingung gimana kan. Nah ya ada juga sekolah yang mengasih kebijakan itu untuk seminggu datang seminggu libur, untuk kayak seminggu datang itu mengumpulkan tugas, seminggunya ke depan lagi ya belajar tatap muka. Tapi ya nggak semua sekolah menggunakan hal kayak gitu karena ya memang benar-benar dilarang oleh pemerintah juga sih Kak. Itu sih kekurangannya. Nah, menurut saya juga sih gangguan yang dilakukan saat proses online itu dia kurang fokus gitu, mengganggu fokus dalam pembelajaran. Nah, belum tentu semua siswa itu menggunakan HP untuk belajar aja, tetapi ada juga sebagian siswa yang menggunakan HP untuk game, melakukan game. Apalagi zaman sekarang tuh makin banyak fitur aplikasi game. Bisa saja siswa itu bisa berdampak lebih ke game daripada fokus belajar. Benar, apalagi seringkali kita jumpakan saat anak-anak itu memiliki alasan bermain gadget padahal mereka hanya bermain game dengan alasan mau belajar. Padahal mereka sedang bermain. Sering kita jumpakan seperti itu. Apalagi sekarang ada game-game judi, itu kan sangat berdampak buruk bagi anak-anak. Iya. Game judi kayak domino, terus ML, itu kan bisa membuat fokus belajar anak makin terganggu. Iya, terus pun di dalam gadget tersebut kepada peserta didik kita pun belum tentu semuanya memahami tentang bagaimana cara menggunakannya. Apalagi kepada peserta didik yang kelas rendah ya. Iya. Kayak masih kelas 1, 2 kan mereka belum dikasih beri waktu menggunakan secara utuh gitu. Belum tentu juga mereka bisa menanggap semua materi yang diberi guru, karena kan nggak mungkin gitu di pembelajaran jaringannya nggak terputus-putus, pasti di tengah perjalanan ada juga semakin Sedangkan kita yang kuliah aja kadang kurang paham sama apa yang disampaikan oleh dosen itu, apalagi kayak siswa yang kelas rendah kayak makin sulit sih menangkapnya. Nah, kelas rendah lagi mereka kan perlu bimbingan secara langsung sebenarnya kan. Jadi itu sih kekurangannya selama pandemi Covid, banyak kekurangannya juga, tapi ada juga kelebihan dalam pembelajaran online tersebut. Nah, jadi apa kesimpulan dari yang Menurut saya tuh kayak kesimpulannya itu kan kayak pembelajaran online tuh ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Nah, kelebihannya itu yaitu kita lebih mempunyai waktu fleksibel, lebih sistematis, juga lebih praktis, menghemat waktu, menghemat uang juga. Menghemat uang itu juga tergantung sih dalam perekonomian orang tuanya. Kekurangannya itu tadi kayak kurang memahami jaringan tersebut, baru kayak tidak semua murid atau siswa memahami hal online ataupun segala macam. Itu sih menurut saya. Mungkin
bisa kita dapatkan hal-hal pentingnya, mulai dari pengertian, mulai dari dampak-dampak situasi yang saat pelaksanaan daring itu kita laksanakan pada COVID itu ya, pada saat itu. Dan sampai sekarang pun pembelajaran online itu tetap digunakan. Iya sih. Tapi kalau untuk tingkat SD kayaknya udah nggak lagi lah. Iya. Kebayang kayak untuk perkuliahan aja. Karena memang betul kelebihannya itu masih berjalan untuk saat ini bisa digunakan ya. Iya, masih Nah, bisa. baiklah, mungkin diskusi kita kali ini udah di situ aja. Terima kasih kepada kakak-kakak juga yang sudah menjelaskan tentang pembelajaran online ini. Semoga yang kita diskusikan ini menyaring pengetahuan kita semakin maju, semakin mengetahui apa yang harus kita lakukan, yang terhambat tersebut. Mungkin ini aja untuk diskusi kita. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai ketemu kembali.